Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kembali lagi bersama saya Pendeta Samuel Harisontoda dalam ringkasan Sekolah Sabat 7 menit. Dan saat ini kita sudah berada di pelajaran yang ketujuh dengan judul Dasar-dasar untuk Nubuatan. Saudara, ayat tema pelajaran Sekolah Sabat kita terdapat di dalam Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Tuhan menghendaki umatnya untuk diutus memberitakan kabar tentang kebenaran Alkitab, dasar-dasar untuk nubuatan dalam Alkitab. Saudara, bila mana saudara mempelajari pelajaran Sekolah Sabat pelajaran yang ketujuh ini, saya memberikan 3 hal sehubungan dengan dasar-dasar untuk nubuatan. Yang pertama adalah kita perlu memberitakan dasar-dasar nubuatan Alkitab ini. Yang pertama adalah kita harus memberitakan dasar pertama adalah pada jabatan Allah sebagai pencipta segala sesuatu. Allah yang maha kuasa itu menciptakan segala sesuatu. Dia hanya dengan berfirman segala sesuatu jadi. Itu sebabnya Allah adalah landasan dari segala sesuatu yang baik, karena Dia adalah pencipta segala sesuatu yang baik, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Kita mendengar kebenaran penting ini dalam kata-kata pertama Alkitab. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Kejadian 1 ayat 1. Dalam frasa bahasa Ibrani, kata kerja menciptakan mendahului kata benda Allah, sebuah cara untuk menegaskan bahwa karena Allah adalah sang pencipta, maka Dia adalah Allah. Dalam pelajaran ini kita merenungkan pentingnya kebenaran yang mendasar ini, yang menjadi dasar dari 3 pernyataan Allah dalam Alkitab. Yang pertama tadi adalah kita berfokus kepada Allah yang bertakhta dalam kerajaan surga, karena Allah adalah penyebab dari segala sesuatu, dan segala sesuatu bergantung pada Allah. Allah adalah Raja yang memerintah atas segala sesuatu. Karena itu Allah digambarkan sebagai Raja di atas segala raja yang duduk di atas takhtanya, seperti yang tertulis dalam Yesaya 6 ayat 1, Yesaya 6 ayat 6 sampai 8, dan Wahyu pasal 4 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Lalu dasar yang kedua adalah ditekankan pada karakter Allah yang penuh kasih. Kalau kita melihat pelajaran ini, kita bisa melihat bagaimana Allah yang penuh kasih itu memiliki karakter yang indah, ya. Karena Allah memerintah alam semesta ini, takhtanya juga berada, Allah juga memiliki kekuasaan di atas bumi ini. Itu sebabnya kita akan belajar tentang pemerintahan Allah di bumi, di Taman Eden, dan kemudian di tengah-tengah bangsa Israel, sehubungan dengan tabut perjanjian dan takhta Allah di Sion yang digambarkan sebagai tempat takhta Allah. Saudara, dasar kedua ini adalah pada karakter Allah yang penuh kasih. Allah menyatakan kuasanya dalam penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Pengorbanannya itu memberitahukan kepada kita bahwa Allah memiliki karakter yang penuh kasih dalam penyelamatan orang-orang berdosa, menyelamatkan saudara dan saya. Dan yang ketiga adalah, dasar ketiga adalah pada hadirat Tuhan di antara umatnya, yang disimbolkan dengan bara api, simbol pengudusan. Dan kalau kita lihat dalam perjalanan bangsa Israel, ada tiang api dan tiang awan di tengah orang-orang Israel, menyatakan bahwa Allah ada bersama-sama dengan umatnya. Saudara sekalian, dalam bagian 3 ini kita berfokus pada pengharapan kita akan takhta Allah di masa depan di Yerusalem baru di sorga. Itu sebabnya mari kita selalu memberitakan atau diutus oleh Tuhan untuk memberitakan tentang dasar nubuatan Alkitab. Yang pertama adalah pada jabatan Allah sebagai pencipta, dan yang kedua karakter Allah yang penuh kasih, dan yang ketiga di hadirat Allah ada di tengah-tengah umatnya.
Itu sebabnya saudara sekalian, mari kita selalu ingat akan nubuatan Alkitab yang kita beritakan ke seluruh dunia ini, untuk memberitahukan kepada manusia bahwa ada Allah yang mengasihi kita. Itu sebabnya saudara sekalian, mari kita selalu memancarkan karakter Allah, memberitahukan kepada dunia ini tentang Allah pencipta langit dan bumi, sumber segala sesuatu. Dan bila mana Yesus Kristus datang, Raja di atas segala raja, akan membawa kita pulang ke rumah yang telah Ia sediakan dalam kerajaan surga. Itu sebabnya mari tetap setia kepada Yesus, memberitakan kasih-Nya, dan teristimewa kita selalu berharap kepadanya, karena kedatangannya tidak akan lama lagi untuk membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Tetap setia sampai Yesus datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.